Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak di dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang kakung yang putri, rekan-rekan muda adik-adik, selamat malam berkah dalam. Gimana, sudah kehujanan? Belum ya? Semoga sehat-sehat. Ini masa yang tidak bersahabat cuacanya, jaga kesehatan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah bertekun untuk menyambut hari ulang tahun pertama gereja kita sebagai paroki administratif. Tahun ini kita mengambil tagline tema gereja yang guyup dan handarbeni. Maka tadi pagi kita touring keliling wilayah batas paroki kita ke wilayah Athena, lalu ke Tesalonika, lalu ke Dominikus Meranggen, sampai ke Kauripan, lalu kembali ke sini. Mau melihat seberapa besar wilayah gereja kita, supaya makin guyup, makin handarbeni. Dan sungguh sukacita yang ada touring bersama tadi pagi.
Dan sore hari ini kita mulai masuk novena kedua dengan tema besar menyambut hari ulang tahun bersama Bunda Maria berkarya. Novena kedua ini mengambil tema Santa Maria, Ratu para Rasul. Kita juga mau merayakan Hari Ayah. Dalam keluarga kita ada ayah. Semoga dengan merayakan terlebih, mengucapkan, mendoakan janji ayah, para ayah makin menjadi berkah. Amin. Dan Injil suci mengajak kita, mendorong kita untuk bijaksana. Aku dewe bingung arep khotbah sing endi. Nah, maka mari kita pelan-pelan sedikit belajar. Yang pertama dari Injil suci, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, biasanya bodoh itu dibandingkan dengan pandai. Namun ini Tuhan tidak seperti biasa yang kita pakai. Bodoh dibandingkan dengan bijaksana, bukan pandai. Ternyata Tuhan menginginkan kita bertumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya pinter, pandai. Karena orang pinter, orang pandai belum tentu bijaksana. Dan Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi bijaksana. Dan pribadi bijaksana itu tentunya pinter, pandai untuk melihat kehidupan ini. Dan semoga kita dimampukan sehingga kalau orang pandai pinter itu sing penting bener, yang penting bener. Tidak. Bijaksana itu bener namun juga bener, cocok, pas. Anake telu, anake loro ndak bisa disamakan. Benar mencintai anak, namun benar tidak. Umatnya 2.700 tidak bisa sama dituntut. Semua umat harus A, harus B, enggak. Harus benar, namun juga benar. Nah, inilah bijaksana. Bahkan di sini Tuhan mengatakan pribadi yang tidak hanya memikirkan saat ini, namun mau memikirkan masa depan, membawa minyak dalam buli-buli. Nah, semoga kita juga pribadi-pribadi yang merencanakan, mempersiapkan masa depan. Ora waton, ora sembarangan di dalam berkata, di dalam bersikap, di dalam menjalani kehidupan ini, ora ngawur. Namun direncanakan, dipertimbangkan, bahkan matang. Lawang sudah dipertimbangkan, direncanakan matang, itu saja belum tentu baik. Apalagi kalau ngawur. Nah, maka sekaligus merayakan Hari Ayah ini, semoga para ayah dalam keluarga kita orang mung pinter. Tidak hanya ayah yang pandai, namun ayah bapak yang bijaksana, yang mau mempersiapkan masa depan keluarganya, anak-anaknya. Ora waton, ora ngawur, namun dipersiapkan. Nah, semoga dengan bijaksana ini para ayah sungguh, kalau ada ungkapan ayah kepala keluarga itu jatahnya mencari nafkah, benar. Namun kiranya bukan hanya nafkah jasmani, materi, namun sungguh nafkah jasmani, nafkah rohani, nafkah batin. Sehingga keluargaku penuh. Ada jasmani dipenuhi, ada rohani dipenuhi, ada batinnya dipenuhi.
Nah, mari kita bertanya sebagai para ayah, apakah aku memberi nafkah jasmani untuk istri, untuk anak-anakku? Apakah aku memberi nafkah rohani untuk istri, anak-anakku? Apakah aku memberi nafkah batin, perhatian, kasih sayang, ditunggoni, dikancani? Sehingga apa? Ungkapan orang Jawa sangat mewakili, gemati. Menjadi ayah yang gemati, yang punya kepedulian, punya empati untuk keluarganya. Sehingga apa? Sehingga ayah yang seperti ini dimampukan membuat memori indah untuk anak-anaknya teristimewa. Anak-anak sekarang, maaf, jarang mendapat cerita, kisah, keteladanan, kisah-kisah orang hebat, kisah-kisah negara yang baik, kisah-kisah santo santa, kisah-kisah kitab suci yang diceritakan ayahnya. Agar apa? Agar anak ini memiliki memori indah. Sehingga ketika dia sekolah, ketika dia bermasyarakat, dia punya memori, punya modal untuk hadir di masyarakat, di sekolah, di tengah rekan-rekannya. Banyak sungguh anak tidak mendapatkan memori indah, memorinya kosong. Bahkan diisi dengan memori yang dilihat di HP, memori yang dilihat di game, bukan nilai-nilai kehidupan yang kuat, yang tangguh. Nah, mari kita bertanya, apakah aku, para ayah, yang membuat memori indah untuk anakku 1-10 tahun saat membuat memori indah itu? Nah, semoga anak-anak kita punya memori ini agar menjadi anak yang kuat, yang tangguh. Dan semoga kita dimampukan. Novena yang kedua ini mengambil tema Santa Maria, Ratu para Rasul. Ibu bapak, kita semua rasul. Rasul dalam bahasa Yunani artinya orang yang diutus. Orang yang menerima perutusan. Bunda Maria dikatakan sebagai Ratu para Rasul. Mengapa? Karena Bunda Maria menerima firman dan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Tanpa bertanya-tanya, tanpa meragukan firman dan kehendak Tuhan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan apa yang selalu diulang oleh Bunda Maria dari Lukas 1 ayat 38. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Para rasul juga menerima perutusan. Namun ada, kita tahu, yang mengkhianati. Kita tahu ada Petrus yang menyangkal 3 kali. Bunda Maria tidak menuntut penjelasan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ratu para rasul. Nah, semoga kita juga dimampukan untuk menerima firman Tuhan, kehendak Tuhan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai lektor, pemazmur, prodiakon, misionar, organis, kor, sebagai imam, bruder, suster, menerima firman Tuhan, menerima kehendak Allah dengan sepenuh hati. Tanpa meragukan. Mungkin di lingkungan diundang menjadi prodiakon, menjadi ketua lingkungan, menerima itu. Jadilah padaku seturut
perkataanmu. Nah, semoga dengan bertekun dalam novena yang kedua ini, kita boleh merenung, apakah aku ini masih sering meragukan Tuhan, meragukan imanku? Apakah aku ini sering protes di lingkungan? Apakah aku ini sering nyacat, mengkritik anggota lingkungan, saudara-saudaraku? Atau aku sudah mulai bisa membuka diri bahwa memang di dunia, di keluarga kita, di lingkungan kita, di wilayah kita, paroki kita, tidak sempurna. Anake telu, anake loro, bojone siji, tidak ada yang sempurna. Namun apakah aku sepenuh hati menerima, lalu sungguh ngopeni, gemateni setiap pribadi yang dipercayakan kepadaku? Bahkan seturut ajakan kita, apresiatif inquiry, mencari lebihnya. Seperti Bapak Ibu yang mendidik anak saat balita, begitu mudahnya kita memuji anak-anak kita. Saat pacaran, masih ingat Bu, Pak? Begitu mudahnya kita memuji calon pasangan kita. Lah kok hari ini jarang sekali. Kapan Bu dipuji garwane? Oh sering? Oh puji Tuhan, sering dipuji. Puji Tuhan, amin. Nah, semoga kita boleh menjadi rasul-rasul belajar dari Maria, Ratu para Rasul, yang sungguh menerima kehendak Tuhan dengan yakin dan mewujudkannya di dalam perutusan perjalanan hidupnya. Sehingga bukan lagi aku yang hidup, namun kehendak Tuhan, firman Tuhan, sehingga keluarga, lingkungan, gerejaku boleh bertumbuh karena aku memberikan yang terbaik seperti Bunda Maria dalam kesetiaan pelayanannya menemani Tuhan Yesus sampai di bawah salib. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa.